Assalamualaikum kepada yang hadir di sini. Assalamualaikum kepada yang hadir di sini. Kami semua datang kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswajaliwata, kami dari Aswajaliwata ikut berdoa sungkawa atas berpulangnya Idi Cokorda Pengecutan yang kita kenal sebagai Bapak Toleransi. Bagi kami beliau sangat dekat dengan masyarakat Muslim, terutama masyarakat Kepawon. Bahkan ketika pemakaman beliau kemarin diiringi juga oleh tim Rodat. Apa itu Rodat? Kita akan membahasnya bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada saat ini sudah hadir bersama kita Gustama yang kemarin sudah yang pernah melakukan riset Gus ya, melakukan semacam kajian lah untuk mengetahui apa itu Rodat, tentang Rodat, dan juga sudah ada bersama kami juga Mas Irham Asiri ya, pemuda asli Kepawon ya, Sultan Kepawon. Sultan ya, yang juga sekaligus anggota Rodat. Nah, apa itu Rodat? Mari kita bahas bersama. Gus sebagai orang yang pernah mengkaji atau meneliti tentang apa itu Rodat, tolong kasih tahu kami Gus, apa itu Rodat? Rodat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke salah satu tokoh ya di budayawan di Kampung Islam Kepawon, itu Bapak Fadani. Bapak Fadani beliau merupakan budayawan di Kampung Islam Kepawon, asli Kampung Islam Kepawon. Salah satu pertanyaan yang saya tanyakan itu, dan ini sudah diposting di Aswajaliwata, mungkin nanti lengkapnya bisa disimak di video beliau, Pak Fadani menjelaskan tentang Rodat ya. Nah, Rodat ini yang disampaikan oleh Bapak Fadani itu memang ada sejak nenek moyang masyarakat Muslim di Kepawon ya. Kalau dihitung dari generasinya ya, nenek moyang Kampung Islam Kepawon itu, Bapak Fadani ini merupakan keturunan atau generasi yang ke-9 ya, generasi ke-9. Kalau kita pukul rata-rata umur 60 itu sekitar 360 tahun atau 400 tahun ya. Jadi Rodat ini merupakan tradisi ya, budaya di Kampung Islam Kepawon, masyarakat di situ ternyata mengandung beberapa menggabungkan beberapa etnis. Ada etnis Jawa, ada etnis Bali, ada juga etnis Bugis, ada etnis Melayu ya, etnis Melayu. Ini sebagaimana yang saya catat, kalau dari tarinya itu lebih kepada etnis Jawa ya, betul ya, etnis Jawa. Kemudian ada etnis Balinya juga dari tariannya itu. Nah, nyanyiannya kan ada nyanyiannya itu ya Mas ya, itu lebih kepada etnis Melayu ya, etnis Melayu. Bela dirinya ya, bela kan ada di bela dirinya ya, itu lebih kepada etnis Bugis ya, etnis Bugis itu berarti menyatukan etnis ya? Menyatukan etnis. Jadi sebenarnya Rodat ini merupakan tradisi yang
sudah lama di Kampung Islam Kepawon itu dan sampai sekarang masih dijaga betul, ya, dijaga betul. Sehingga ketika ada acara, bahkan ya ketika ada acara misalnya mantenan, meskipun di hotel misalnya tapi nggak ada acara rodatnya, itu dianggap nggak afdol katanya, nggak kurang meriah. Iya. Sebaliknya meskipun ada pernikahannya di rumah-rumah ya, tapi ada acara rodatnya, bagi Kampung Islam Kepawon itu sangat meriah sekali. Jadi ini benar-benar dijaga tradisi rodat ini oleh masyarakat Islam Kepawon. Begitu. Itu sejarah rodat ya, atau yang dikandung dalam rodat. Berarti itu secara singkatnya Gus ya, nanti kalau ininya bisa ditonton di YouTube yang tentang yang apa Bapak Fadani. Oke, terima kasih Gus. Ya. Sekarang ke Mas Irham. Mas Irham sendiri bergabung di rodat sejak kapan Mas? Atau mungkin ada nggak untuk bergabung di rodat harus usia berapa sampai usia berapa gitu Mas? Untuk bergabung jadi anggota rodat itu dan sebenarnya ada di Kampung Islam itu Kepawon itu di sekolah. Di sekolah. Jadi memang ditanamkan budaya atau tradisi di Kampung Islam Kepawon itu agar anak-anak itu juga tahu bahwasanya ini adalah tradisi rodat Kampung Islam Kepawon. Kalau terkait dengan umur itu tidak ada, karena dari SD. Selanjutnya kalau dia ingin bergabung ke pemudanya atau yang lebih tinggi lagi itu SMP dia. SMP dia sudah bisa masuk ke dalam anggota rodat. Itu tidak ada persyaratan apapun. Kalau kita latihan, jadi dia langsung ikut gitu. Jadi ada kalau anak-anak ini banyak, anak-anak dulu yang latihan. Setelah itu baru kita yang besar-besar. Oke. Saya perhatikan dari beberapa video dan juga mungkin selain video ya saya biasanya kan juga lihat langsung tuh. Kemarin ada pernikahan atau ada apa itu saya langsung lihat langsung. Kemudian juga waktu pemakaman di Jokordo itu ya, itu kan ada lagu yang dilantunkan. Itu lagu apa sholawat? Itu sebenarnya sholawat ya, yang dimana leluhur kita itu tetap menjunjung tinggi untuk berselawat kepada Nabi. Kemudian terkait dengan lagu itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman yang sering kita gunakan secara general atau umum itu ada 8 lagu. Yang pertama itu Assalamualaikum, kemudian yang kedua itu Salam. Ya, kemudian yang ketiga dan selanjutnya itu tergantung kita mau pakai lagu apa dari 8 lagu ini. Kemudian ada Sumsum, kemudian ada Sabit, Saliarob, yang Marhaban, dan selanjutnya lain-lain lagi. Oke, mengenai lagu, mengenai lantunan lagunya, ada nggak yang itu berbahasa daerah, terutama berbahasa Bali? Itu belum ada. Belum ya. Berarti teksnya Arab dan sholawat ya. Arab Indonesia. Melayu ya? Ya Melayu. Ya makanya kita juga pernah rapat terkait dengan makna dari arti dari lagu itu sendiri, karena leluhur kita itu kan bahasa itu jauh banget gitu. Kemudian kita pernah ada salah satu tokoh dengan Islam Kepawon yang memang mau mengartikan makna lagu itu, cuman nggak dapat gitu. Karena kita kan niat kita itu yang penting kita berselawat kepada Nabi gitu. Oke, siap. Saya manggilnya gagu juga, saya mau manggil Mas atau manggil Beli? Beli Irham. Nah kemarin waktu apa? Waktu mengiringi pemakaman di Jokordo itu sholawat juga yang dibaca. Iya, sholawat juga. Tarian-tariannya juga ya? Tarian-tariannya juga. Biasanya di tempat-tempat hal seperti itu, tarian itu lebih langka lagi. Ya, dalam artian ya ada pencaknya. Itu yang di akhir lagu itu kan ada lingkaran. Nah, di sana ada kesenian silatnya di sana. Kemudian yang paling jarang dipakai itu ya lagu Allah. Ya, itu kemarin dipakai di acara atau pemakaman dari Jokordo. Itu kan pasti sesuatu hal yang mungkin bagi masyarakat ya, ataupun saya sendiri yang belum banyak kenal tentang rodat, apalagi ditampilkan istilahnya kan di acara mau pemakaman seorang Ide Jokordo gitu.
Sebenarnya itu kemarin datang ke sana itu atas permintaan Puri atau inisiatif dari masyarakat Muslim? Sebenarnya kita kan tetap dari dulu kan kita punya sejarah ya, sama Ida Sukardo Raja Pemecutan. Emang kita mengangkat persaudaraan itu sampai sekarang. Dalam artian kita tetap menghormati. Nah awalnya kita nggak tampil gitu, kita mengunjungi, kita silaturahmi ke sana untuk menghormati atas almarhumnya Ida Sukardo Raja Pemecutan. Kemudian di sana ada juga permintaan untuk kita untuk menampilkan rodat di sana gitu. Karena atas itulah kita semua, karena untuk menghormati kita jalankan itu semua gitu. Emang dari dulu gitu kita selalu seperti itu. Oke, kalau untuk ininya Mas Irham, untuk gerakannya itu apa istilahnya, gerakannya itu mengandung makna apa saja? Mungkin makna secara umum saja ya, kalau mana yang lebih dalam kan mungkin orang-orang tua kita yang ngasih makna nanti. Ya sebenarnya kalau gerakan daripada rodat itu kan terlihat jelas ya, itu dari kesenian silat. Ya kesenian silat yang dilihat semuanya gitu. Tidak ada karena di Kampung Islam Kepaon itu banyak pesilat atau pendekar, maka dari itulah gerakan itu dibuat gitu untuk kesenian rodat. Sebenarnya kan rodat itu ada dua ya, ada rodat yang memang tarian dia dan hadroh gitu kan. Nah, ada rodat memang seperti tradisi kita ini gitu, karena dia menggunakan jidur Ya, menggunakan jidur. Ya. Oke Gus Tama. Ya. Terkait dengan kemarin kan saudara kita nih yang Muslim, ya kan, yang dari kampung Islam Kepaon kemudian menghadiri pemakaman Ida Cokorda Raja Pemecutan. Ya. Itu dalam pandangan Islam itu bagaimana Gus hukum seorang Muslim istilahnya Gus menghadiri atau mengantarkan jenazah orang seorang non Muslim lah, itu gimana hukumnya Gus? Ya, oke. Kita berawal dari sejarahnya ya, sejarah Kampung Islam Kepaon dengan Raja Pemecutan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Irham bahwa masyarakat Muslim Kepaon itu memiliki sejarah ikatan persaudaraan atau ikatan kekeluargaan bahkan ya antara raja sama Pemecutan. Nah ini sebagaimana saya tadi sampaikan dari Pak Fadan itu juga menjelaskan bahwa masyarakat Muslim Kepaon itu memiliki hubungan sejak lama dengan Raja Pemecutan dan itu terjaga sampai sekarang dari turun-temurun, dari generasi ke generasi. Awalnya itu menurut yang disampaikan oleh Pak Fadani itu hubungan umat Muslim Kepaon dengan masyarakat, dengan Raja Pemecutan itu dengan Puri itu diawali dengan semangat bersama melawan para penjajah. Semangat bersama melawan para penjajah. Nah, masyarakat Muslim yang di Kepaon sekarang itu membantu ikut bersama-sama dengan Puri Pemecutan untuk melawan para penjajah. Sehingga pasca kemerdekaan masyarakat Muslim Kepaon ini diberikan tempatnya, diberikan tempat sebidang tanah untuk ditempati, dan itu sudah ratusan tahun. Kalau tadi sudah diukur dengan generasi ke-9, dipatok dengan umur 60-an, itu 400 tahun yang lalu. 4 abad. 4 abad ya, 4 abad. Nah kemudian kenapa masyarakat Muslim Kepaon itu menghadiri ya, bahkan tradisi rodatnya dipersembahkan, ditampilkan untuk pemakaman, kalau istilahnya itu pelebon itu, atau kalau bahasa kita itu pemakaman seorang raja, karena itu sebagai bentuk penghormatan masyarakat Muslim Kepaon kepada Raja Pemecutan yang selama ini, yang sudah berabad-abad menjaga komunikasi, menjaga hubungan silaturahim, hubungan keluarga. Apa dalilnya seorang Muslim menghormati pemakaman non-Muslim? Ini ada sebuah kisah. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabat, ya duduklah. Kalau sekarang itu nongkrong lah.
bersama para sahabat. Nah, datanglah, bukan datang ini, lewatlah ini segerombolan orang menggotong jenazah. Menggotong jenazah. Nah, ketika Rasulullah ngobrol di situ, Rasulullah tiba-tiba berdiri, ya, tiba-tiba berdiri begini. Salah satu sahabat negur Rasulullah, ya Rasulullah, jenazah yang dibawa itu adalah jenazah seorang Yahudi. Berarti kan beda agama. Apa jawabnya Rasulullah? Dia juga manusia. Saya berdiri ini untuk menghormati jenazah yang juga manusia. Kita sama-sama manusia. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kepawon dengan produknya itu sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Pemecutan. Ada hadis lain yang di kitab Ihya Ulumuddin, ini memang hadis yang dhaif, tapi bisa dijadikan dasar untuk menjaga hubungan dengan orang yang berbeda agama, tetangga kita yang berbeda agama. Nah, salah satu hak tetangga itu adalah kita harus menjaga hubungan. Kalau semisal tetangga kita itu butuh pinjaman, butuh uang, maka kita wajib membantunya. Ketika tetangga kita itu sakit, kita wajib menjenguknya. Ketika tetangga kita itu mati, meninggal, maka kita wajib mengantarkan, ya, mengantarkan. Ittabaq tahu. Wa idza mata ittabaq tahu. Redaksinya begitu. Jika tetanggamu mati, maka kamu mengantarkan. Itu dalilnya. Kemudian fikihnya bagaimana? Ulama juga menyampaikan bahwa ya, dari Al-Qur'an, dari dalil sunnahnya itu sudah jelas. Nah, sebagaimana yang saya tulis dalam buku Fikih Muslim Bali itu, bagaimana ketika kita, saudara kita, tetangga kita, atau teman kita yang berbeda agama meninggal, apakah kita boleh memandikan? Apakah kita boleh mengantarkan, ikut ngaben, ya, ikut pelebon? Boleh. Boleh, tidak ada larangan. Tidaklah. Bahkan Rasulullah itu untuk menghormati pamannya, untuk menjaga pamannya dari api neraka yang bernama Abu Thalib, itu dijilat oleh Rasulullah. Itu bukan cuma sekedar penghormatan, itu untuk memuliakan pamannya dengan cara begitu agar tidak terkena api neraka. Jadi itu yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kepawon. Yang pertama, karena memang ada hubungan dekat dari generasi ke generasi. Dan itu tidak hanya ketika meninggal saja, memang dijaga oleh masyarakat Muslim Kepawon dengan Raja Pemecutan itu. Ketika Raja Pemecutan di Puri ada kegiatan atau ada acara, masyarakat Muslim Kepawon juga diundang. Iya. Mungkin sebaliknya juga. Sebaliknya juga ketika masyarakat Muslim Kepawon kayak ada Maulid Nabi gitu ya, Maulid Nabi, beliau yang hadir, bahkan yang melepas takbir keliling kan? Iya. Yang begitu yang dilakukan oleh Raja Pemecutan. Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga masyarakat Muslim Kepawon dengan rodanya Masjidil Haram itu sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Pemecutan. Nah, kenapa kok tadi disampaikan ada sholawatnya, ya, ada apalah ritualnya gitu kan? Ya itu sebagai bentuk apa, kita sebagai umat Muslim, penghormatan kita sebagai umat Muslim seperti itu. Bukan berarti kita minta teks doanya yang agama itu lalu kita baca. Itu yang tidak boleh. Iya, benar. Malah yang dilakukan sebenarnya sudah sangat toleran ya, sangat toleransi ya. Di situ menghargai, oh ini yang saudara Muslim, cara menghormatinya dengan kesenian, dengan agamanya sebenarnya, dengan tradisinya. Bukan dengan sholat jenazah ya. Mentang-mentang saya Muslim harus menghormati seperti saya sholat jenazah. Oh, enggak, itu yang tidak boleh. Iya Gus, makasih banyak, kayaknya sudah sangat jelas. Mas Irham, saya ke Mas Irham lagi. Iya. Mas Irham ini kan ada jadi teman-teman atau sahabat-sahabat ini Mas Irham lengkap dengan uniform dan atributnya. Mas Irham, kalau atribut sendiri ini memiliki arti nggak?
artinya memang harus dengan warna demikian. Ya, ini apa ini tradisi apa ya, acara apa? Ini nggak apa-apa, itu juga mengandung akulturasi, istilahnya mungkin adatnya yang pakaian yang sudah termodifikasi sebenarnya. Sebenarnya udah jelas ya dari segi motifnya aja, ini sudah motif adat Bali sebenarnya. Adat Yang Bali. ini ya, sama Jadi kita mengikuti di mana kita berada gitu. Ya. Oke. Kemudian terkait selendang ini juga sama gitu. Jadi dalam artian kita ini punya ciri khas tersendiri. Ya. Maka dari itu dari sekian lagu-lagu yang kita punya, dari yang kita tampilkan itu juga tidak bisa diduplikasi. Diduplikat lah oleh orang lain. Ya. Kemudian daripada gerakan begitu juga. Karena ada juga beberapa yang memang ingin membuat produk. Ya. Akhirnya datang ke kita minta diajarkan. Tapi kita kan punya khas tersendiri lah. Iya. Kita nggak bisa langsung mengajarkan ke orang lain, kemudian digunakan juga gitu. Karena udah dari zaman sejarah lah kita ini sudah ada gitu. Itu aja sih. Oke, kayaknya lagi masih semakin seru aja nih. Tapi monggo diminum dulu tehnya ini ya. Kopi. Ini kopi ya, silakan. Mas Ilham, yang terakhir. Saya pengen mendengarkan Mas Ilham. Mungkin ya, begini. Saya pengen mendengarkan salah satu lantunan sholawatnya atau lagunya. Monggo Mas Ilham. Ya, 2-3 bait saja. Monggo. Sung sung